Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ya, Amelinda Amdadi Putri. Nama saya Wahyudin. Dan Risna Febriana. Saya Muhammad Nopal Afriyadi. Saya Andriani. Sertifikasi halal untuk fasilitas produksi pangan, produk pangan, atau rumah pemotongan hewan adalah pemeriksaan terhadap manusia, praktik, dan produk-produk yang mematuhi hukum-hukum Islam oleh organisasi yang kompeten. Makanan bersertifikat halal umumnya memperoleh tanda khusus atau logo yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah diperiksa secara independen. Ada ratusan organisasi di seluruh dunia yang menawarkan jasa sertifikasi halal, namun definisi halal yang tepat tidak selalu sama. Perbedaan ini disebabkan oleh persepsi metode sertifikasi halal untuk satu organisasi tidak sama dengan organisasi yang lain. Sebenarnya perbedaan sistem halal di Indonesia dan Malaysia terletak pada sistem sertifikasi halal, prosedur sertifikasi halal, dan sistem jaminan halal. Selain itu, perbedaan aturan dalam prosedur sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia antara lain pendaftaran, pre-audit, audit, evaluasi, pasca audit, dan pengeluaran sertifikasi halal. Lembaga sertifikasi halal. Lembaga yang berwenang mengkaji, menganalisis, dan memberikan sertifikasi halal pada produk yang beredar di Indonesia adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik. Majelis Ulama Indonesia atau LPPO MUI. Pembentukan LPPO MUI didasarkan atas mandat dari pemerintah negara agar MUI berperan aktif dalam memerankan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Sementara di Malaysia berupaya memberikan perlindungan bagi konsumen muslim terus berkembang. Pemerintah Malaysia membentuk jawatan kuasa pada penilaian makanan, minuman, dan barang-barang. Di jabatan Perdana Menteri pada tahun 1982, jawatan kuasa tersebut bertanggung jawab untuk memeriksa dan menanamkan produk secara halal kepada produsen, distributor, dan importir pangan. Bagian hal Islam tersebut kemudian diangkat statusnya menjadi jabatan departemen, yaitu jabatan hal ehwa Islam yang terpisah dari jabatan Perdana Menteri. Lembaga baru tersebut yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memantau kehalalan produk makanan disebut dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yaitu JAKIM. Namun demikian, untuk produk yang akan dipasarkan di negara ini, aplikasi sertifikasi halal dapat dibuat oleh Jabatan Agama Islam Negeri atau JAIN. Sementara produk yang dipasarkan secara internasional harus dibuat ke JAKIM. Sertifikat halal Malaysia yang dikeluarkan oleh JAKIM dikenal di seluruh dunia dan logonya dipercaya pada tingkat internasional karena memiliki industri yang kuat di sektor manufaktur dan pemasaran produk-produk halal. Dukungan dari pemerintah Malaysia yang memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra dengan utama di dunia, terutama yang membutuhkan produk halal. Di Indonesia, sertifikat ini diterapkan sebagai jaminan kehalalan sebuah produk, terutama makanan. Tetapi sertifikat halal di Indonesia ternyata memiliki ketentuan yang berbeda dengan negara tetangga Malaysia. Ini membuat impor tidak bisa masuk ke Indonesia jika menggunakan sertifikasi halal dari Malaysia. Di Indonesia harus uji laboratorium, sedangkan Malaysia cukup dengan melihat kandungan bahan baku. Karena terjadi penolakan barang impor dari Australia karena mencantumkan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Malaysia lantaran perbedaan regulasi sertifikasi. Hal ini pernah membuat Malaysia marah kepada MUI. Namun, MUI tetap menjalankan aturan itu. Akhirnya, sistem Indonesia menjadi rujukan bagi banyak negara lain untuk menerbitkan sertifikasi halal. Di Indonesia, mekanisme pelaksanaan sertifikasi halal semula dilaksanakan oleh LPPOM MUI.
Namun, kemudian pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Walaupun pada pelaksanaannya, kedua lembaga ini melakukan kerjasama. Perilaku usaha akan menguji sampel produknya pada LPPOM MUI dan hasilnya akan direkomendasikan ke BPJPH. Sedangkan di Malaysia, mekanisme pelaksanaan sertifikasi halal semula dilaksanakan oleh lembaga independen. Namun, kemudian pemerintah Malaysia membentuk JAKIM atau Jaminan Kemajuan Islam Malaysia. JAKIM ini akan menerima rekomendasi dari laboratorium terakreditasi dari produk yang diajukan oleh pemilik usaha. Tentang kuliner halal. Merujuk data dari State of the Global Islamic Report pada 2018, Indonesia menempati urutan pertama negara dengan pengeluaran untuk makanan halal sebanyak senilai 170 miliar US$. Angka fantastis ini memperkuat potensi pasar kuliner halal di tanah air sebagai gaya hidup yang diterima masyarakat secara luas. Data tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar halal di Indonesia. Angka-angka itu membuktikan bahwa masyarakat Indonesia tak hanya menjadi pasar makanan halal, tetapi juga sebagai produsen. Namun peluang sebagai produsen belum dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia berhasil menempati peringkat 1 dunia dalam pengembangan keuangan syariah dengan skor 81,93 berdasarkan Global Islamic Finance Report 2019. Indonesia berhasil naik 5 peringkat dengan menggeser Malaysia yang mengisi posisi tersebut selama 3 tahun terakhir. Laporan ini menyebutkan naiknya peringkat Indonesia pada Islamic Finance Counter Index atau IFCI 2019 berkat dukungan pemerintah maupun pihak